Pada lihat tadi di beranda saya ada orang nolol yang masih memperebutkan Cina anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam santara kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada sama Malaysia dan lebih pada konten video reaction, guys. Pada kali ini, Lebas Studio tertarik dengan satu video yang berjudul pria warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ini marah dan jengkel sekali, lalu alami diskriminasi dan dikatai Cina. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Info For You. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan channel Info For You dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Dulu ini contoh pernyataan pejabat publik yang bersifat rasis. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies Baswedan kayaknya. Pada lihat tadi di beranda saya ada orang nolol yang masih memperebutkan Cina anjing. Harus dikonfirmasi beberapa hal di sini. Satu, statement anti Cina di Indonesia, minoritas di negeri ini bahaya nih, guys, adalah orang Indonesia. Semakin dan suku kita Tionghoa, Cina negara ini. Tapi dalam hal kebangsaan kita Indonesia. Itu tidak perlu lagi dipermasalahkan. Dan yang bilang kita numpang hidup, anjing, pejuang Tionghoa itu udah banyak. Satu statement sebelum tahun 1945 udah banyak, bro. Isu anti Cina. Dan agama yang pertama masuk Indonesia itu apa sih? Bisa ngeklaim Indonesia punya pihak tertentu gitu. Tolong pakai otak dong. Dan ini benar-benar sih hal-hal rasis seperti ini harus benar-benar di-clearin. Gua udah jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, kemana-mana. Kalau orang nanya gua, Belanda, where are you come from? Are you Chinese? Kaum Tionghoa. Gua selalu bilang, man, I'm Indonesia, man. I'm not fucking Chinese, man. Kita itu bukan lagi warga Tiongkok RRC sana. Dan pada saat pemerintahan SBY itu udah ada keputusan presiden yang melarang penggunaan kata Cina, yang ada Tionghoa. Karena kenapa? Jangan sampai istilah Cina ini mendiskriminatif pihak-pihak tertentu, apalagi minoritas seperti saya. Jadi kalau yang masih ributin ini anjing sih. Gua orang Tionghoa dan gua pasti orang Indonesia, men. Jadi yang ngusir, yang bilang Cina balik ke kampungnya segala macam, lu anjing sih, anjing. Lu itu lebih anjing dari anjing, men. Kita itu minoritas sudah lama sebenarnya dipeributkan untuk masalah seperti ini aja. Di luar kita dengan bangga mengucapkan kita Indonesia, men. I am Indonesia, men. Tapi di negara sendiri kita itu dianggap numpang hidup, bro. Kan gila. Dan ini yang ribut ini adalah orang-orang yang dengan gaji ya 1-2 juta mentok, tapi nyalainnya ke Cina, anjir. Gaji lu cuma 1-2 juta, nyalainnya ke Cina nih, ke minoritas. Kan konyol, bro. Lu nggak ada skill, nggak ada kemampuan, sanggup jadi kuli ibaratnya ya, atau jadi apa ya, pekerja kasar. Karena lu nggak ada skill, pemalas, tapi lu nyalain minoritas, lu nyalain Cina. Anjing, otak lu itu ketutup sama tai, bro. Ini benar-benar sih yang begini ini harus benar-benar clear dari Indonesia. Gue juga nggak suka dengan orang RRC yang datang ke Indonesia segala macem, yang walaupun kabarnya hoax ya, ada banyak sekali tenaga kerja segala macem. Tapi gue pastiin gue Indonesia, men. Begitu juga saudara-saudara gue yang lain yang lahir di Indonesia. Kita cinta Indonesia, men. Kita itu adalah orang Indonesia, bukan orang Cina aja. Jadi stop fucking say we are Chinese and ini kampung gua, lu mau usir gua kemana nih? Indonesia itu kampung gua, men. Tempat gua tinggal, tempat gua gede. Goblok bener. Udah 2020 masih ributin Cina, kafir, segala macam, anjing. Dan Indonesia itu bukan punya satu suku, punya satu agama nih. Justru perbedaan itu
yang membuat kita jadi besar, men. Perbedaan itu yang membuat kita jadi besar dan kuat. Bukan kita lemah karena mempermasalahkan perbedaan. Ingat itu, cuy. Demikianlah video daripada channel Info for You, guys. Dalam video ini jelas terlihat bahwa keturunan Tionghoa yang berbicara dalam video ini, dia sangat tidak suka dipanggil Cina, dan dia meluahkan perasaannya bahwa dia memang tidak suka ke arah yang resis, guys. Selepas saya melihat video ini, antara intipati yang saya dapat dalam video ini, yang paling utama saya melihat bahwa perbedaan itu yang membuat kita kuat katanya, dan bukan perbedaan itu yang membuat kita lemah, yang perlu dinilai oleh pemerintah, karena perbedaanlah Indonesia semakin lama semakin berkembang. Dan antara perkara yang saya sangat teruja melihat kenyataan daripada keturunan Tionghoa dalam video ini, yang pertama, dia mengatakan dia keturunan Tionghoa tapi dia adalah bangsa Indonesia. Jadi mengapa perlu dibedakan? Itu yang dia coba persoalkan dalam video ini, guys. Yang kedua, dan dia mengatakan bahwa dia lahir dan membesar di Indonesia dan kampungnya adalah Indonesia, bukan di negara Cina. Dan kalau dia dihalau daripada Indonesia, kemana dia mau balik? Sedangkan dia lahir dan membesar di Indonesia. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa walaupun dia keturunan Tionghoa, namun rasa cinta yang mendalam dengan Indonesia yang sangat menebal, dan dia kecewa disuruh pulang ke Cina. Sedangkan kemana-mana dia pergi, contoh dia pergi luar negara, kamu daripada mana? Dia bilang, I am a Indonesian. Dia adalah seorang Indonesia, dia adalah bangsa Indonesia. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa I am a Chinese from China. Dia mengatakan bahwa dia adalah warga Indonesia, guys. Yang keempat, pemimpin Indonesia mengiktiraf keturunan Tionghoa dan mengiktiraf bahwa keturunan Tionghoa adalah bangsa Indonesia. Jadi apa yang mau dipermasalahkan? Walaupun keturunan Tionghoa minoritas di Indonesia, namun sumbangan mereka dalam perekonomian di Indonesia sangat jelas terlihat dengan pelbagai gedung-gedung besar daripada warga Tionghoa yang mereka telah pun sukses dalam dunia bisnis dan memberi impak perkembangan ekonomi di Indonesia, guys. Sebelum ini saya pernah buat satu video reaction, yaitu merupakan satu video yang berkaitan dengan social eksperimen daripada channel Suara Jakarta. Videonya bertajuk, "Marahkah enggak warga Tionghoa dipanggil Cina?" Itu adalah tajuk sosial eksperimen yang berlaku di Suara Jakarta, guys. Walaupun mereka menjawab mereka tidak marah dipanggil Cina, namun dari segi reaksi mereka menjawab, memek muka mereka, body language mereka seolah-olah tidak terima bahwa mereka tidak terima walaupun pada jawaban mereka mengatakan bahwa mereka tidak mereka tidak marah dipanggil Cina, namun dari segi reaksi mereka menjawab, dari segi reaksi wajah mereka menjawab, mereka sebenarnya tidak setuju dipanggil Cina, guys. Itu yang saya lihat dalam social eksperimen di dalam channel Suara Jakarta. Dan dalam video ini juga mengatakan bahwa apabila dia disuruh balik ke Cina, ini yang menunjukkan bahwa dia rasa tidak puas hati. Dan dia mengatakan bahwa statement anti Cina itu merupakan sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Sebenarnya bukan semua warga Indonesia resis ataupun anti Cina, guys, di Indonesia. Namun karena sebilangan kecil warga yang bersikap resis ini yang menjadi penyebab kepada perkara ataupun masalah ini berlaku. Seperti kata pepatah mengatakan, seekor kerbau membawa lumpur, semuanya terpalit. Jadi isu ini sebenarnya bukan ramai pun, hanya sebilangan kecil saja yang telah mengadu domba, menjadi kemarahan kepada warga Tionghoa yang ada di Indonesia, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan dari Lebas Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah, guys. Kita hilangkan resis, kita kena bersatu, dan perbedaan itu bukan penghalang kita untuk menjadi tim yang kuat, guys. Sekian, jumpa lagi di video yang datang. Assalamualaikum, bye-bye.